Saudaraku yang dirahmati Allah, jika rezeki terasa jauh, jangan hanya bertanya, mengapa, tapi tanyakan pula, apa yang bisa kuperbaiki? Mungkin ada doa yang kurang khusyuk, mungkin ada usaha yang belum maksimal, atau mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah di waktu yang tepat. Jangan berhenti berusaha, jangan lelah berdoa. Allah Maha Tahu kapan saat terbaik untuk membukakan pintu rezeki bagi hambanya. Tetaplah sabar, karena sabar adalah kunci yang membuka keberkahan. Sadarkah kita bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya? Dia adalah pemilik seluruh kekayaan yang ada di langit, di bumi, dan di seluruh semesta ini. Segala sesuatu yang bernilai, semua bentuk rezeki, dan seluruh keberlimpahan yang ada di dunia ini sejatinya berasal darinya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat memiliki sesuatu tanpa izin dan pemberian dari Allah. Bagi Allah, memberikan hambanya harta dan kekayaan dalam jumlah berapapun sangatlah mudah. Jika Allah menghendaki, Dia bisa memberikan Anda 2 juta rupiah setiap hari. Bahkan, tidak sulit baginya untuk melimpahkan 50 juta setiap minggu atau jumlah yang jauh lebih besar dari itu. Semua itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah, karena Dia adalah pemilik segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Namun, seringkali kita dihadapkan pada berbagai ujian dalam kehidupan, termasuk dalam hal keuangan. Mungkin saat ini Anda sedang mengalami kesulitan ekonomi, terhimpit oleh berbagai kebutuhan yang mendesak, atau sedang mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Bisa jadi Anda tengah menghadapi suatu masalah yang berat, atau bahkan sedang diuji dengan sebuah penyakit yang membuat kehidupan terasa semakin sulit. Jika Anda berada dalam kondisi tersebut, jangan pernah merasa putus asa. Jangan biarkan hati Anda tenggelam dalam rasa khawatir yang berlebihan. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah membiarkan hamba-hambanya terjebak dalam masalah tanpa solusi. Setiap ujian yang Allah berikan pasti disertai dengan jalan keluar. Yang perlu kita lakukan adalah berusaha, bersabar, dan terus berdoa kepadanya. Karena hanya kepada Allah tempat kita memohon pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap langkah hidup kita. Semoga Allah memberikan kelapangan rezeki yang halal dan penuh keberkahan, kesehatan yang prima, dan ketenangan dalam hati. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah menyembuhkan. Bagi yang sedang menghadapi masalah berat, semoga Allah memberikan solusi terbaik. Bagi yang terlilit hutang, semoga Allah melunaskan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan bagi yang memiliki impian serta harapan, semoga Allah mewujudkan dalam waktu yang terbaik menurutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hidup ini memang penuh dengan ujian dan cobaan. Kadang kita merasa begitu sulit menghadapi berbagai tantangan, seolah tidak ada jalan keluar. Rezeki terasa sempit, hati gelisah, masalah datang bertubi-tubi, dan kehidupan terasa begitu berat. Namun ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluar, setiap ujian pasti ada hikmahnya, dan setiap doa pasti didengar oleh Allah. Yang perlu kita lakukan adalah tetap bersabar, berserah diri, dan terus mendekatkan diri kepadanya.
Salah satu amalan yang bisa menjadi solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shalawat adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah dan juga merupakan amalan yang memiliki banyak keutamaan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa bersalawat bukan hanya perintah bagi umat Islam, tetapi juga merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan para malaikat. Keutamaan salawat juga disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali." Sungguh luar biasa, hanya dengan 1 kali salawat Allah membalas kita dengan 10 kali keberkahan. Lalu bagaimana jika kita membaca salawat berkali-kali setiap hari? Tentu keberkahan yang kita dapatkan akan semakin besar. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudaraku semua untuk mengamalkan sebuah salawat yang penuh dengan keberkahan, yaitu shalawat Jibril. Lafaz shalawat Jibril adalah Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam. Pendek dan mudah diingat, tetapi memiliki keutamaan yang luar biasa. Shalawat ini telah diamalkan oleh para ulama dan orang-orang saleh dari zaman ke zaman. Banyak dari mereka yang telah merasakan keberkahan dan manfaatnya secara langsung dalam kehidupan mereka. Beberapa keutamaan shalawat Jibril antara lain: membuka 70 pintu rahmat dan keberkahan, membuka pintu rezeki yang berkah dan melimpah, menghilangkan kesusahan hidup serta kegelisahan hati, melunasi hutang dan mempermudah segala urusan dunia maupun akhirat, dan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Saudaraku, shalawat Jibril ini bisa diamalkan dengan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Namun, untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, berikut adalah beberapa anjuran dalam mengamalkan salawat ini. Bacalah minimal 100 kali dalam sehari. Lebih utama lagi, bacalah 1000 kali dalam sehari. Bisa dilakukan secara bertahap, misalnya beberapa ratus kali di pagi, siang, dan malam. Jika memungkinkan, bacalah 200 kali setiap selesai sholat fardu. Bagi yang memiliki hajat khusus seperti ingin segera mendapatkan rezeki, melunasi hutang, atau menyelesaikan masalah yang mendesak, lakukan amalan ini di waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir, sekitar pukul 2 hingga menjelang subuh, saat hujan turun, setelah sholat fardu, saat antara adzan dan iqamah. Jika Anda ingin mengamalkan sholawat ini untuk suatu hajat yang sangat mendesak, berikut adalah tata cara yang bisa dilakukan. Bersucilah terlebih dahulu dengan wudu atau mandi besar jika diperlukan. Lakukan sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat, bacalah Al-Fatihah 3 kali dengan niat memohon kepada Allah agar dikabulkan hajatnya. Lalu bacalah istighfar 100 kali. Setelah itu, bacalah shalawat Jibril ini sebanyak 3000 kali dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Setelah selesai, angkat tangan dan berdoalah dengan sepenuh hati, memohon kepada Allah agar hajat kita dikabulkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan, siapa yang memperbanyak solawat, maka rahmat, keberkahan, dan pertolongan akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak orang yang telah membuktikan keajaiban ini. Dengan bersolawat,
mereka mendapatkan jalan keluar dari kesulitan, kelapangan dalam rezeki, dan bahkan dikabulkan hajat-hajat yang selama ini mereka impikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Setiap kesulitan pasti memiliki solusinya. Tidak ada doa yang sia-sia. Setiap doa yang kita panjatkan pasti didengar oleh Allah. Mungkin jawabannya tidak datang langsung, tetapi Allah Maha mengetahui waktu terbaik untuk mengabulkan permintaan kita. Yang terpenting adalah tetap istiqamah, terus berdoa, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah dan amal saleh. Saudaraku, ingatlah bahwa rezeki itu bukan semata-mata tentang jumlah harta yang kita miliki. Rezeki adalah segala bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita, mulai dari kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang penuh kasih sayang, hingga kesempatan untuk berbuat amal. Maka jangan pernah merasa kecil ketika belum diberi rezeki dalam bentuk materi, karena boleh jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik untuk kita di waktu yang paling tepat. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, tidak akan pernah luput dari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya, tapi yakinlah bahwa tidak ada satupun doa, sedekah, salat malam, atau amal tersembunyi yang sia-sia. Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha menepati janji. Teruslah beramal, teruslah mengetuk pintu langit dengan doa, dan jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini adalah janji langsung dari Allah bahwa kunci rezeki itu adalah takwa dan tawakal. Bukan semata-mata kerja keras saja, tetapi hati yang bersandar penuh kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadikan setiap harimu sebagai ladang amal. Bangun dengan niat yang lurus, jalani hari dengan penuh keikhlasan, dan akhiri malam dengan istighfar serta tawakal. Karena di balik usaha yang tampak sederhana, Allah bisa membuka pintu-pintu rezeki yang luar biasa luasnya. Terkadang yang menghalangi datangnya rezeki bukan kurangnya usaha, tetapi kurangnya tawakal dan zikir di hati kita. Saudaraku, semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang tidak hanya mengejar rezeki, tetapi juga keberkahannya. Karena rezeki yang berkah akan membawa ketenangan, mempererat silaturahmi, dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang sia-sia. Jangan lupa untuk bersyukur atas apapun yang kita miliki hari ini, karena syukur adalah magnet rezeki yang paling kuat. Dan teruslah berbagi, karena dengan memberi kita justru sedang menjemput pemberian yang lebih besar dari Allah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi pengingat, menjadi motivasi, dan menjadi bekal amal untuk kita semua. Jangan lelah berbuat baik, jangan berhenti berharap, dan jangan lupa bahwa Allah selalu bersama hambanya yang bersabar dan bertawakal. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan rezeki yang halal lagi berkah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.